Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koidul Syariah, NIM 34255, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian kecil saya yang berjudul Etika Seorang Penyiar Televisi dalam Islam. Sebelumnya, tahukah kalian apakah itu etika? Etika adalah adab, akhlak, dan perilaku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Ilmu yang mempelajari tentang akhlak dan etika disebut dengan ilmu fikih. Dalam etika komunikasi dalam Islam, terdapat 6 prinsip gaya bicara, yaitu qaulan syadidan, qaulan balighon, qaulan maisuro, qaulan layyina, qaulan karima, dan yang terakhir qaulan ma'rufa. Yang pertama adalah qaulan syadidan. Qaulan berarti perkataan dan syadidan berarti benar. Artinya, qaulan syadidan adalah bagaimana cara kita memberikan informasi atau menyebarkan informasi yang benar, bukan informasi yang bohong atau hoax. Kemudian qaulan balighon. Qaulan balighon berarti perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, dan mudah dimengerti. Maksud dari perkataan yang membekas pada jiwa adalah bagaimana informasi kita yang telah kita sampaikan dapat merubah sisi kehidupan yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Kemudian, tepat sasaran. Tepat sasaran di sini artinya kita memberikan informasi kepada orang yang tepat dan benar. Seperti informasi mengenai pendidikan kita berikan kepada para mahasiswa dan guru. Kemudian, komunikatif. Komunikatif di sini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi saat kita menyampaikan informasi tersebut. Kemudian mudah dimengerti. Dalam menyampaikan suatu informasi, sebaiknya kita menyampaikannya dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya adalah qaulan maisuro. Qaulan maisuro artinya perkataan yang ringan. Maksud dari perkataan yang ringan di sini adalah cara kita menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat menggunakan kata-kata yang ringan atau kata-kata yang tidak terlalu terbelit-belit, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami dan mencerna apa maksud dari informasi tersebut. Kemudian qaulan layyina. Qaulan layyina berarti perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut artinya, dalam menyampaikan suatu informasi, hendaknya kita menyampaikannya dengan perkataan yang lemah lembut, tidak membentak-bentak ataupun dengan suara yang keras. Dengan kita menyampaikan dengan perkataan yang lembut, orang akan lebih mudah mencerna apa yang kita sampaikan, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Selanjutnya ada qaulan karima, artinya perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia di sini adalah bagaimana cara kita memilih suku kata untuk menyampaikan informasi kita agar tidak tersinggung, agar orang yang mendengarnya tidak tersinggung, sehingga mereka dapat memahami apa informasi yang akan kita sampaikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa artinya perkataan yang baik atau pantas. Maksud dari perkataan yang baik atau pantas adalah bagaimana cara kita menyampaikan suatu informasi dengan baik dan pantas, yaitu memilih kata-kata yang baik dan pantas sesuai dengan orang yang akan kita berikan informasi. Yang terakhir adalah qaulan ma'rufa, artinya perkataan yang baik dan pantas. Maksud dari perkataan yang baik dan pantas adalah saat kita memberikan suatu informasi atau berita, sehendaknya kita menyampaikan berita tersebut dengan perkataan-perkataan yang baik dan pantas, sehingga orang yang mendengarnya pun akan merasa senang dan tidak merasa tersinggung atas perkataan-perkataan kita. Kemudian, untuk menjadi seorang penyiar yang profesional, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama,
kritis dan responsif. Kritis adalah bagaimana cara kita mengkritisi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian responsif. Responsif adalah bagaimana respon kita terhadap kejadian atau masalah yang sedang terjadi di sekitar kita, sehingga kita dapat ikut menilai dan mengikuti alur dari masalah tersebut dan dapat memberikan informasi mengenai masalah tersebut terhadap masyarakat luas. Yang kedua, fleksibel dan komunikatif. Fleksibel adalah di mana seorang penyiar menyiarkan semua berita yang terjadi di sekitarnya, tidak memilih-milih berita, sehingga masyarakat luas dapat menikmati berita apa saja yang mereka inginkan. Dan maksud dari komunikatif adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan narasumber atau masyarakat luas untuk mencari informasi dan berita-berita yang sedang terjadi dalam masyarakat. Kemudian networking atau jaringan. Seorang penyiar dituntut memiliki jaringan yang luas, sehingga mereka dapat menerima suatu informasi dari luar dengan cepat dan benar. Semakin luas jaringan seorang penyiar, semakin banyak pula informasi dan berita yang dapat disampaikan penyiar tersebut. Kemudian yang terakhir ada skillful. Skillful atau kemampuan yang penuh. Di sini, seorang penyiar dituntut tidak hanya memiliki kemampuan sebagai penyiar, tetapi sebagai presenter, wartawan, dan juga reporter. Karena sewaktu-waktu, seorang penyiar juga dapat dituntut menjadi seorang reporter dalam suatu berita. Sebuah informasi yang akan diberikan atau disiarkan melalui televisi memiliki standar berita layak siar atau memiliki standar untuk dapat disiarkan dalam televisi. Yang pertama adalah penting. Berita yang akan disiarkan haruslah berita yang penting. Jika berita itu tidak penting, lebih baik tidak disiarkan karena itu tidak terlalu menarik untuk dilihat oleh pemirsa. Kemudian aktual. Berita aktual yang terupdate yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat akan menjadi suatu berita yang menarik untuk ditonton oleh masyarakat. Yang ketiga adalah unik. Berita yang unik adalah berita yang jarang terjadi dalam masyarakat, seperti suatu fenomena alam atau informasi apa yang unik yang belum pernah terjadi. Kemudian asas kedekatan atau proximity. Maksud dari asas kedekatan di sini adalah menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar kita. Seperti kita berada di Indonesia, maka kita sebagai penyiar yang ada di Indonesia memberikan informasi apa saja yang terjadi di Indonesia. Kemudian asas keterkenalan atau prominence. Maksud dari asas keterkenalan ini adalah nama-nama orang yang terkenal, kegiatan mereka akan menarik untuk diberitakan dan disiarkan. Kemudian ada magnitude atau kekuatan. Maksud dari kekuatan di sini adalah suatu berita yang mengandung kekuatan seperti berita bencana alam. Contoh gempa yang berkekuatan 6 skala Richter akan lebih banyak terdapat kerusakannya daripada dengan gempa yang berkekuatan 3 skala Richter. Kemudian human interest. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia akan sangat menarik untuk diberitakan dan diinformasikan. Kemudian trend. Maksud trend di sini adalah berita atau informasi yang disiarkan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat, seperti tren baju, tren model rambut, dan lain-lain. Selain itu, dalam Islam juga memiliki kriteria sendiri dalam suatu informasi yang layak diberitakan. Yang pertama, qasas atau naba al-haq, artinya benar. Berita atau informasi yang akan disiarkan haruslah berita yang benar, tidak boleh berita yang tidak benar atau hoax. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maksud dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebaiknya kita menyampaikan informasi dan berita yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya.
dalam artian tidak boleh membujuk masyarakat untuk melakukan larangan-larangan Allah. Selanjutnya tabayun. Tabayun artinya klarifikasi. Maksud dari klarifikasi adalah sebuah informasi atau berita yang disampaikan setelah melalui proses klarifikasi atau memecahkan masalah. Selanjutnya adalah hikmah. Hikmah adalah sebuah berita yang disampaikan secara tegas dan benar. Akan tetapi, di dalamnya terkandung nilai-nilai bijaksana dan nilai-nilai norma yang sangat banyak, sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian, mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah adalah bagaimana cara kita memberikan informasi atau berita yang mana kita sebagai contoh atau teladan dalam masyarakat mengenai informasi tersebut. Kemudian ada layin. Layin adalah bagaimana cara kita menyampaikan suatu berita dengan lemah lembut. Dengan kita menyampaikan informasi tersebut menggunakan bahasa tutur kata yang lemah lembut, maka orang akan lebih senang mendengarnya dan lebih bisa menerimanya dengan lapang dada. Selain hal-hal tersebut, dalam suatu informasi yang akan disiarkan terdapat larangan-larangan dalam Islam. Yang pertama, tidak syirkah atau talmizah, yang berarti merendahkan. Dalam suatu informasi yang akan kita sampaikan, kita dilarang menggunakan unsur-unsur merendahkan seseorang, karena merendahkan tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Kemudian, su'ul al-azan. Su'ul azan artinya kecurigaan atau keraguan. Berita yang masih bersifat curiga atau keraguan merupakan berita yang belum tentu kebenarannya, belum pasti kebenarannya. Maka berita itu suatu saat nanti akan menimbulkan sebuah fitnah. Kemudian tajas. Dalam memberikan suatu informasi, kita dilarang tajas atau mencari-cari kesalahan. Kita dilarang memberikan informasi dengan bermaksud mencari kesalahan dari seseorang yang tidak bersalah. Perbuatan tersebut sangatlah tidak terpuji dan sangat dilarang dalam agama. Kemudian hibah. Dalam menyampaikan suatu informasi, kita dilarang memasukkan unsur menghibah atau menggunjing seseorang. Jadi, dalam menyampaikan informasi, kita harus benar-benar menyampaikannya dengan benar. Jangan menginformasi dengan maksud untuk menggunjing seseorang. Kemudian ada bufton yang artinya tidak ditambah-tambahkan. Maksudnya, dalam memberikan suatu informasi, kita memberikan informasi apa adanya, apa yang kita tahu, dan apa yang memang itu informasinya. Tidak ditambah-tambahkan dengan kalimat-kalimat lain atau dengan berita-berita yang akan membuat suatu perpecahan. Kemudian yang terakhir ada ifkun, yang artinya membalikkan fakta. Dalam menyampaikan suatu informasi, kita dilarang membalikkan fakta atau membalikkan kebenaran. Membalikan fakta atau membalikan kebenaran sama saja dengan kita menfitnah seseorang yang tidak ia lakukan. Jadi, menurut apa yang saya jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang penyiar terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam menyampaikan suatu informasi pun, antara Islam dan ilmu komunikasi sama-sama memberikan standar yang benar-benar saling berkaitan satu sama lain. Dalam artian, di sini, ilmu agama dan ilmu komunikasi saling berkaitan satu sama lain. Baiklah, sekiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.